Saya bukan maling, saya bukan koruptor, saya bukan penjahat, saya bukan pengkhianat rakyat, bahkan saya bukan pengkhianat negara. Tapi saya diperlakukan seperti ini, Pak Hakim. Bapak Hakim yang terhormat, demi Allah, wallahi, kalau bicara rugi dan merugi, kalau bicara soal pencemaran nama baik, wallahi, dalam kasus ini sayalah yang justru sangat dirugikan dan sangat dicemarkan. Bahkan materi yang tidak sedikit, kehormatan, pembunuhan karakter, saya yang sangat merasakan. Saya akan melakukan mubahalah. Setelah itu urusan saya selesai. Monggo silahkan. Mau dipenjara silahkan, mau dibebaskan silahkan. Urusan saya dengan duniawi sudah selesai. Demi Allah saya tidak bersalah. Di kasus ini, demi Allah saya tidak bersalah. Sekarang saya akan buktikan melalui pledoi ini, di ruangan sidang ini, kalau saya tidak bersalah. Akun generasi muda NU ini yang sudah menuduh saya Ustadz radikal, Wahabi. Tulisannya masih ada. 20 daftar Ustadz paham radikal dan Wahabi. Pertama Ustadz Abdul Somad, kedua saya. Jadi kalau gitu salah saya apa, Pak Hakim? Siapa yang sudah saya rugikan? Sehingga dengan mudahnya Bapak penuntut umum, ya, semuanya Ibu Jaksa memvonis saya 2 tahun, bahkan dengan kata-kata langsung ditahan. Saya tidak takut di penjara. Demi Allah, wallahi saya tidak takut di penjara. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal, keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ. PKI numplak di situ. Telah mencemparkan nama baik Nahdlatul Ulama, juga menyampaikan ujaran kebencian sesuai dengan Undang-Undang ITE. Maka kami sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, kita laporkan kepada aparat kepolisian agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena saya melihat Saudara Nursugi ini telah berkali-kali menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Saya rasa NU yang sekarang harus berbenah lah. NU itu yang sekarang itu walaupun nggak usah dicemarkan, sudah cemar namanya itu kan. Nursugi ini sudah tidak kapok-kapok gitu loh. Dulu kan pernah dia bermasalah, sekarang diulangi lagi gitu loh. Harusnya kalau dia mau mengkritik itu harus memakai data. Kalau rezim Pak Jokowi dengan pimpinan Pak Jokowi membuat slogan revolusi mental, maka Habib Rizik menyuarakan dan membawa serta akan memimpin revolusi akhlak. Akhlak seperti apa? Menjadi kepada akhlak Rasulullah, akhlak yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Poster-poster di pinggir jalan, itu pemulangan Habib Rizik. Itu kalau dia pulang, Indonesia akan menjadi negara Islam. 2 foto orang itu, yaitu Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Habib Rizik itu kan katanya prinsipnya hidup mulia atau mati syahid. Itu kan katanya Gaza lagi diserang sama Israel. Kok Habib Rizik nggak pergi jihad aja ke Gaza, mumpung deket dari Saudi? Daripada curcol mewek-mewek terus di video. Mulia kagak, syahid juga kagak. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun. Saya sampaikan, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. FPI adalah fakir peminta intelektual di bawah asuhan si Risi Gunruwo. Para pengikut-pengikutnya semua adalah asu babi ngepet yang lapar sajen. Jangan ganggu Indonesia. Kalian tidak usah berkoar-koar. Itu si Risi Gunruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Iya juga sih, dia kan sering nyebut Om Swastiastu. Kirain menghormatin agama istrinya, gak taunya dia yang Buddha. Dulu aja Ahok dicaci maki, katanya nggak boleh memilih pemimpin kafir.
Bahkan Pak Jokowi ngomong revolusi mental. Apakah itu Pak Jokowi dianggap makar ketika itu? Enggak. Pak Jokowi mana Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah ya pasti turun. Kalau saya jadi polisinya malu saya. Kalau saya jadi polisinya tak buka seragam, mundur dari polisi saya. Kalau ada orang non muslim, orang kafir menghina agama, menghina Allah, potong Omnibus Law, undang-undang cilaka. Kita akan melihat kalau memang Allah berkehendak, maka tidak lama waktunya kita akan melihat tumbangnya rezim ini di hadapan manusia. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah taala Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Pada umat Islam agar bersabar dan terus satu komando bersama-sama dengan barisan agar bisa segera pulang ke tanah air untuk kembali bergabung bersama rakyat dan bangsa Indonesia lawan segala bentuk kezaliman dan kecurangan. Hanya menuntut agar hak kebebasan saya sebagai warga negara Indonesia yang sebagai manusia tidak boleh diganggu oleh siapapun. Tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya di Saudi Arabia. Saya dari Kota Suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power, sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Nah, karena itu saya serukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, lakukan jihad total untuk melawan kecurangan. Jihad total untuk melawan kecurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Habib Rizik itu sangat ingin kembali ke Indonesia. Beliau sangat ingin pulang. Jadi Habib Rizik itu bukan karena dia lari dalam hukum, chat mesum, takut di penjara dan lain-lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya ya beliau memilih untuk hijrah sementara. Siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Pergi sendiri, pulangin gimana sih? Memangnya kita yang ngusir kan enggak? Mau pergi sendiri kok, kita ribet memulangin kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja, Ben? Iya, pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Ada Muldoko melecehkan betul. Dia bilang kalau Habib Rizik nggak punya uang, saya ongkosin. Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rizik? Bukan Anda doang yang punya uang. Uang Anda nggak laku untuk Habib Rizik. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Kita disebut kadal gurun. Ulama-ulama kita dipanggil Ustadz Kadrun. Kita nggak pernah memanggil pendeta mereka sebagai pulang kau ke gurun pasir Arab sana, naik onta kau. Jangan kau naik kapal terbang, itu buatan kafir. Jangan naik kapal kereta api, buatan kafir. Jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan naik motor, itu buatan kafir. Pulanglah kau ke Mekah, naik onta, minum pipis onta. Kadal gurun, kadron. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang.
Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Bagaimana pendapat Ustadz tentang sikap pemuda-pemudi Islam melakukan demo sebagaimana menolak kebijakan pemerintah? Haram demi Allah. Demonstrasi sama sekali tidak pernah ada ajarannya di dalam syariat Islam. Ketahuilah, salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Berarti mereka mulai keluar dari jalur. Merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar, maka hanya akan menjadikan kemungkaran yang lebih besar. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Apakah kemudian kondisi gets any better? Lebih baik atau worse atau lebih buruk? Demonstrasi ini haram demi Allah, nggak pernah dihalalkan di syariat Islam. Dan lihat demo dari zaman ke zaman, berapa ribu kali demonstrasi anti korupsi di negeri kita. Iya gak? Iya gak? Mendingan nggak korupsi sekarang? Sejak kapan? Sejak kapan demonstrasi dapat menjadikan yang ada maslahat umum yang lebih luas terganggu? Yaitu apa? Orang mau cari nafkah terhambat dan lain-lain. Serahkan kebijakan kepada pemimpin. Serahkan kebijakan kepada pemimpin biar dia menentukan apa yang ditentukan. Seraya doakan kebaikan bagi pemimpin. Sudah, semoga Allah memberinya petunjuk, semoga Allah memberinya rasa takut kepadanya dan lain-lain. Revolusi, reformasi. Reformasi apaan? Apaan yang direformasi di negeri? Karena saya juga pernah mengalami seperti ini. Pernah dilaporkan, sudah disidang, sudah divonis, sudah diputus 1,5 tahun, jadi sama sekali nggak kaget. Udah biasa itu. Kalau mau objektif, yang mengkritik NU jauh lebih tajam dari saya itu banyak. Sebut saja Habib Taufik Assegaf. Bahkan di YouTube-nya beliau pernah bilang, saya ini mutasyar NU dan saya tidak ikuti orang mabuk yang nyetir NU. Itu Habib Taufik ya. Bahkan mungkin Profesor Al-Zahro juga pernah di akun YouTube-nya itu, beliau orang-orang NU semua itu. Bahkan ada buku yang terbaru ini, NU jadi tumbal politik. Penulisnya juga orang NU asli. Di dalam buku itu, NU benar-benar ditelanjangi habis. Ada juga buku yang judulnya Kesimpulan Tebu Ireng. Kritik yang sangat pedas menelanjangi bahwa sekarang di NU itu dipenuhi orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Itu ada semua di buku itu. Sebenarnya ini terjadi di rezim ini.
Ya, saya marah tiap hari dengan rezim ini, dengan penguasa yang sekarang. Kebetulan NU yang sekarang beda dengan NU yang dulu-dulu. NU yang sekarang ini begitu akrab dengan penguasa. Kita nggak usah bahas di sini, terlalu melebar nanti. Bahkan ada banser dalam tanda petik Abu Janda yang di mata saya selalu justru menjelek-jelekkan nama baik banser dan NU. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau alasan saya tidak diterima ya nggak apa-apa, tapi ini hujah saya, ini adalah iklim politik yang sampai kapan tidak akan selesai. Jadi kalau bahasa saya provokasi itu udah nggak objektif, karena di sisi lain ada orang NU yang sangat cocok setuju dengan saya. Saya nggak kapok karena sampai kapanpun saya nggak salah. Saya di sidang di Surabaya itu saya nggak salah, ya. Saya difitnah, saya katanya Wahabi, saya radikal oleh akun generasi muda NU. Saya labrak, saya klarifikasi, ya, terus saya dilaporkan. Karena saya sendirian, NU organisasi yang besar, ya kalahlah saya secara framing. Diteriak-teriaki, dipersekusi itu sudah. Pengajian saya dibubarkan beberapa tempat sudah. Jadi saya itu gini loh, harta, tenaga, pikiran, waktu, harga diri itu sudah habis sudah untuk melayani gugatannya Banser Ansor ini. Insya Allah ya, insya Allah saya nggak akan telat, saya nggak akan lari, dan tenang saja, saya disiplin soal waktu dan saya gentleman soal disiplin masalah seperti ini. Tapi tolong ya Pak, barangkali ada pihak kepolisian yang nonton ya. Jadi kalau hanya masalah pencemaran nama baik itu, saya tiap menit, tiap detik juga dicemarkan itu di media itu ya, dengan teman-teman Nusantara itu. Bahkan sudah hampir 1 tahun ini saya melaporkan orang ini. Sampai sekarang juga nggak tahu prosesnya bagaimana. Gus Nur Dajjal, Gus Nur Iblis, Gus Nur macam-macam, langsung nyebut nama. Sudah saya laporkan. Sampai sekarang nggak ada diproses. Ayo Pak Polisi, tegakkan hukum, saya siap. Saya orang yang bertanggung jawab. Saya rasa NU yang sekarang harus berbenah lah. NU itu yang sekarang itu walaupun nggak usah dicemarkan, sudah cemar namanya itu kan. Kritik isinya memprovokasi itu bukan kritik gitu loh. Apalagi Saudara Nur Sugi ini katanya pendakwah. Pendakwah itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Apalagi menuduh tanpa bukti bahwasanya di NU itu ada PKI dan sebagainya. Orang itu kan berbicara harus dengan fakta dan data gitu loh. Saudara Nur Sugi ini ya, dia marah sama rejim, tapi diberikan kemarahannya itu kepada NU. Jadi nggak nyambung gitu loh. Jadi aneh menurut saya gitu loh. Kalau memang marah sama rejim ini, ya silahkan marah gitu loh. Monggo silahkan, tapi jangan sampai menyebar dan mengarah kepada NU ataupun yang lain gitu loh. Silahkan Anda itu mengkritik, silahkan Anda itu tidak menunjukkan ketidaksukaan. Tapi katanya Pak Jenengan itu seorang pendakwah, tapi seorang pendakwah masa memberikan provokasi. Sugi ini sudah tidak kapok-kapok gitu loh. Dulu kan pernah dia bermasalah, sekarang diulangi lagi gitu loh. Harusnya kalau dia mau mengkritik itu harus memakai data. Saya tidak pernah dengar seperti itu ya. Tapi biasanya di NU itu biasa berbeda pendapat dan sebagainya. Tapi dalam perbedaan pendapat kita itu biasanya memakai adab gitu loh. Ada tata krama dan sebagainya. Tapi kalau model seperti Saudara Sugi Nur ini terus ngaku-ngaku NU, kapan dia masuk NU-nya gitu loh. Yang jelas kita kembali kepada pokok permasalahan. Menurut saya hadapi saja Pak Nur Sugi, proses hukum ini kita hadapi nanti panjenengan bagaimana nanti ketemu di pengadilan, dan sampean pasti harus bisa membuktikan kata-kata panjenengan di mana NU dituduh di dalam NU ada Partai Komunis Indonesia. Itu harus dipertanggungjawabkan oleh Anda sebagai yang menyampaikan. Itu aja. 2 foto orang itu yaitu Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi.
karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam, guys. Nah, di samping itu, si Habib Rizik ini juga ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Dan ya, tentu saja kalau misalnya Indonesia berubah menjadi negara Islam, itu artinya kelima agama yang lain itu harus masuk dan menjadi umat Islam. Tentu saja gua menolak keras Indonesia menjadi negara Islam. Gue juga pernah berdemo sendirian di depan gedung Istana Presiden, gedung Sekretariat Negara. Waktu itu demonya mengenai penistaan salib Ustadz Abdul Somad, guys. Dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Cepatlah sadar, dan ya walaupun gue cuma sendirian, kalian takut, kalian gak mau membela Tuhan kalian gak berani menentang pendirian negara Islam di Indonesia, biarin gue sendirian yang menentang pendirian negara Islam ini. Ya bentar lagi ya Indonesia akan menjadi negara Islam. Lihat poster-poster di pinggir jalan, itu pemulangan Habib Rizik. Itu kalau dia pulang, Indonesia akan menjadi negara Islam, guys. Sebuah organisasi yang membuat, boleh dikatakan Ibu Namria Borumanulangah, yang didatangi oleh sekelompok yang karena bahasanya tidak boleh berjualan. Oleh karena itu, untuk sama-sama melihat, membela, kebenaran tetap dibela. Kebenaran tetap dibela. Dan kami mohon, tidak ada unsur sara di sini. Saya tekankan sama kau. Ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Tapi kami adalah orang-orang yang intelektual, menyampaikan proses ini harus diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku. Oh, jangan macam-macam. Ini bukan negara mayoritas. Ya, saya sampaikan kepada kalian semua. Beberapa waktu yang lalu kami dengar ada seorang ibu rumah tangga dilecehkan, direndahkan, dihina, disampaikan cap kotor yang sangat sekotor-kotornya oleh segerombolan manusia-manusia biadab yang kami dengar dari Ormas FPI. Dalam kesempatan ini saya mengatakan menentang perlakuan ini. Kami merasa terluka, kami merasa ternoda. Buruh kami diperlakukan seperti itu. Menyatakan mengusir, menentang, meminta aparat membubarkan FPI dari bumi. Kami tidak terima perlakuan seperti ini. Negara ini negara yang berdaulat, negara hukum. Tidak ada siapapun, kelompok apapun, unsur apapun yang bisa bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, kami menentang FPI. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Saya rakyat NKRI, maju bersama Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang macam-macam dengan beliau, hadapi saya dulu. FPI adalah fakir peminta intelektual di bawah asuhan si Rizik Gunruwo. Para pengikut-pengikutnya semua adalah asu babi ngepet yang lapar sajen. Jangan resahkan Indonesia. Saya rakyat NKRI. Saya bukan orang Arab. Saya orang Bugis Makassar, keturunan India. Saya bukan buser, saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya bukan si Habib. Saya adalah umat muslim, NU, standar pabrik bertempelkan Allah Muhammad. Jangan ganggu Indonesia. Kalian tidak usah berkoar-koar. Itu si Rizik Gunruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Kalian sudah keterlaluan. Aparat dibikin seperti anarkis sampai berdarah. Saya juga keluarga Polri dengan TNI tidak terima perlakuan itu. Hadapi saya dulu. Di mana kamu hadapi sama saya? Tidak usah macam-macam. Siapa yang di FPI yang jago-jago ilmunya, hadapi saya dulu. Ayo di mana ketemu sama saya? Kalau kamu mati, mayat kau dikirim ke Natuna, disedekahkan sama ikan-ikan di sana. Tidak usah macam-macam. Jangan resahkan NKRI. Tidak usah main-main. Dan saya tidak perlu membahas tentang RUU Cipta Karya. Itu sudah ketetapan negara. Jangan ganggu ketentraman rakyat Indonesia. Saya tidak setuju. Tidak usah macam-macam.
ujung-ujungnya berkoar-koar tentang RUU, tapi ada maksudnya. Guru kau jadikan gaji, kasih dapat gaji pocoan, jadikan pocong. Bapak Jokowi itu adalah pemimpin kita. Dalam agama Islam beliau adalah Amir Sob yang harus kita bela. Apapun kata beliau kita harus dengarkan karena beliaulah sekarang adalah pemimpin kita. Tidak usah macam-macam. Beliau adalah Satrio Penele. Oke? Satrio Penele, ayo ketemu dengan saya. Kalian sudah anarkis. Saya lihat semua di medsos. Sampai polisi berdarah-berdarah kau bikin. Kurang ajar, brengsek kamu ya. Jangan main-main sekarang. Buktikan aja. Sudah sejak lama dulu, mulai 2014. Saya nantang sama kalian. Justru ada upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menzolimi beliau. Seperti, ingat pemasangan bendera. Ketika itu yang menyebabkan akhirnya Habib Rizik harus menjelaskan. Dan setelah dijelaskan oleh Habib Rizik, kan buktinya beliau tidak ada masalah. Beliau kembali lagi ke rumahnya. Itu contoh, ada pihak-pihak yang ingin membenturkan Habib Rizik dengan pihak Arab Saudi. Dan saya yakin betul dengan kalimat Pak Dubes Arab Saudi ketika itu bahwa persoalannya adalah persoalan dalam negeri, persoalan politik. Dan kalaupun ada persoalan hukum yang menimpa warga negara Indonesia di Arab Saudi, mestinya duta besarnya dong ikut campur. Duta besarnya yang ngurusin, karena kan tugas diplomat. Ini kelihatan diplomat cuek ketika ada persoalan dengan Habib Rizik, persoalan ini. Makanya kita kemarin mengatakan, sudahlah ini Pak Dubes, Pak Agus Maftu itu nggak layak jadi diplomat. Ini ada warga negara yang tidak ada persoalan hukum dengan Arab Saudi. Nggak ada persoalan hukum. Jadi logika berpikirnya, kalau pemerintah memang lewat Duta Besar Indonesia di Arab Saudi punya niat baik dari dulu, justru makanya kita mengatakan justru ini Pak Agus Maftu ini Pak Dubes salah satu variabel yang menghalangi kepulangan beliau ke tanah. Harus orang itu harus realistis, harus objektif. Yang ngomong revolusi itu dari dulu ada. Bahkan Pak Jokowi ngomong revolusi mental. Apakah itu Pak Jokowi dianggap makar ketika itu? Enggak. Jadi pertama saya tegaskan, enggak boleh satu kebenaran itu didominasi oleh satu kelompok yang berkuasa. Pokoknya kalau enggak dari kami itu salah, yang benar dari kami. Pokoknya kalau hoax itu menurut kami, kalau menurut itu enggak boleh. Ingat, sehingga kata revolusi itu juga enggak boleh didiktatori oleh satu kelompok. Mesti tanya dulu dong, ketika Pak Jokowi ngomong revolusi mental, kan orang tanya maksudnya apa. Nah ketika kemudian keluar kalimat revolusi, ya tanyakan dulu. Dan Habib Rizik sudah mengatakan bahwa revolusi akhlak itu yang penting. Karena beliau Muslim, maka beliau ingin ada revolusi dari sudut pandang keyakinan beliau, bukan dari sudut pandang yang di luar agama Islam. Sehingga kita ingin akan ada sebuah perubahan menyeluruh atas tindakan kezoliman yang menimpa rakyat Indonesia melalui gerakan perbaikan yang damai bersandarkan akhlakul karimah serta konstitusi Indonesia dan hak asasi manusia. Dengarkan dulu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa meluasnya, menjalarnya berbagai warga negara asli Indonesia yang kemudian kita melihat sangat memprihatinkan, sementara dominasi kaum minoritas di Mitos begitu tinggi. Kemudian urusan korupsi yang luar biasa. Baik. Kemudian urusan penegakan hukum yang tidak kelar-kelar, yang kelihatan simpang tindih. Ini kepulangan beliau akan dikait-kaitkan dengan aspek hukum, dengan kriminal, dengan makar dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang ada pihak-pihak yang ingin menghalangi kepulangan beliau, begitu kan. Kemudian kalau secara harfiah Bang Irfan, saya juga baca Kamus Besar Indonesia, itu kan arti revolusi perubahan yang cepat. Kalau kemudian pengertian revolusi yang Anda sampaikan tadi, berarti revolusi mental juga bahaya karena negatif. Itu justru Bang Irfan yang harus menjelaskan dong. Tetapi bagi kami, ini ada yang sedang tidak baik-baik saja dalam negara yang kita cintai ini. Makanya butuh sebuah perubahan yang cepat agar yang tidak baik-baik ini cepat diselesaikan. Kan kalau ada penyakit ya bagusnya cepat diselesaikan. Jangan kemudian dibiarkan menjadi
buburang buat si pasien itu sendiri. Nah, kita kan lihat persoalan itu. Adapun kemudian mereka mengkait-kaitkan terhadap penista agama masih sangat dibiarkan, ya. Ada proses hukum yang kelihatan tumpul. Kemudian ada eksploitasi warga negara Indonesia asli dengan dibandingkan dengan kaum minoritas. Ya kan, ini ekonomi yang sekarang kita rasakan. Kemudian sudut politik yang kelihatannya harus dipaksakan oleh sebuah kekuasaan yang sedang berkuasa. Kalau tidak dari kelompoknya salah, harus ikut. Ini kan sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Dan muncul undang-undang yang rakyat menolaknya. Yang terakhir, undang-undang cipta kerja kurang apa? Majelis Ulama Indonesia sudah menolak, MUI ya menolak, kemudian NU menolak, Muhammadiyah menolak, rakyat menolak, kemudian dipaksakan. Ini kan ada yang sedang tidak baik-baik saja. RUU HIP juga seperti itu, MUI menolak, ya kan, bukan kami, MUI menolak, ya kan. Kemudian elemen lain Muhammadiyah pun menolak, kemudian dipaksakan. Ini ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Ada apa dengan Indonesia? Nah, ini yang perlu kita menyelamatkan dengan revolusi akhlakul karimah. Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, Imam Besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Jamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci, masjidnya juga suci, kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, sudah. Bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu dompleng pada suasana ini. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Nah, sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali.
Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan flash trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka